يا حبيبي يا محمد
وعلى باب عزته وكرها وقد شاء منه يطلق الله ونرجع إليه بأجرة الوسائل التي تنزل عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاذبة مستودعي أمانتك وحفيظ سلسلة وحامل درائد دعوتك الشاشمة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن وتنقب ومحضر القاسم شداد درب عبادك وساسي خصير شرجنا لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب بالخالص المخصوص منك في الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حفظ بغيره من أحبابه اللهم إنا نقرب إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تباركنا في حركاتنا وسوسناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا من جميع وتبركاتنا بجميع عينك وعصيك وقايتك وأن تبلغنا من شرف الحب إليك وإلى هذا الحبيب الغاية آمالنا وتتقبل منا ما تعطانا من نياتنا وأحوالنا وتجعلنا بعفوك على الحبيب من الحاضرين وفي الخلائق الكرام من السالكين ولأهلك وأهلك من المؤدين ولعلمك من الحافظين اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة ولا تهلكنا وادخلنا كبيرة يا وسيلة إليك ولا تخيرنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أنت قابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بالأحسان والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر الحبيب ووازره وأنه وصافه ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وعلى قبرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ذكرى الدين القوم بجميع خير منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بيد المأمورة وعلى الرسول والشفق ومع قربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العذاب ولاة الحق بيمين الرحي والأقطار وأيد الكريم من عندك وأصلح على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدبنا في العمل بطاعتك وسلسل الخدمة للغائبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخلف لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ustaz Bumi Abdullah, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan yang hadir pada malam ini yang berbahagia. Mungkin kita bersingkat waktu saja ulun menyampaikan susunan acara kita pada malam ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan, kemudian acara yang keempat yaitu acara puncak ceramah seputar peringatan Israel Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian acara yang terakhir, acara yang kelima, doa dan penutup. Mari kita injak acara kita yang pertama, yaitu acara
Terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama membaca Al-Fatihah, kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh saudara Nurul Yasin. Pada saudara Yasin kami persilakan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru mulia kita Kiai Haji Usbiyah Rusdi mata'amallahu bituli hayatihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua kita, wabil khusus orang tua kita yang berada di sekitar Komplek Gagas Permai, para hadirin, para hadirat, para santri-santri sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, bersilaturahim dalam rangka memperingati hari besar Islam, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga pertemuan kita pada malam hari ini selain kita bisa mengambil dan memetik ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru mulia kita, dan juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam umur kita, sehingga insya Allah waktu yang kita lewati pada malam hari ini bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kami mewakili dari panitia pelaksana Hari Besar Islam Masjid An-Nur Komplek Gagas Permai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang pertama, mungkin khusus pada guru mulia kita Kiai Haji Usbiyah Rusdi yang telah meluangkan waktu beliau untuk hadir pada malam hari ini, dan senantiasa beliau membimbing kita, memberikan arahan kepada kita untuk senantiasa istiqomah mentaati Allah Subhanahu wa taala.
istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah untuk memfokuskan tujuan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan guru kita ini, guru mulia kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan dan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap niat dan urusan beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kalinya kami mewakili dari panitia pelaksana Hari Besar Islam Masjid An-Nur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus kepada warga komplek Gagas Permai dan sekitarnya yang telah membantu baik dana ataupun pemikiran sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk hadir. Dan mungkin ini yang paling terberat bagi kita, meluangkan waktu di malam hari, memindah yang mana waktu kita adalah waktu untuk istirahat. Pada malam hari ini kita duduk bersama-sama di masjid ini, meskipun dalam keadaan lelah, dalam keadaan mengantuk setelah seharian bekerja, akan tetapi insya Allah pertemuan pada malam hari ini akan membawa kita kepada keberkahan dan membawa kepada kita akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan ataupun teman-teman atau kawan-kawan warga Gagas Permai yang khusus yang khidmat, yang senantiasa memberikan tenaganya sehingga terlaksana pada malam hari ini. Panitia pelaksana Hari Besar Islam Masjid An-Nur, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan pemikiran dan tenaganya sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Kemudian yang terakhir kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya pada malam hari ini, pada acara pada malam hari ini terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Ini saja sedikit sambutan dari ulun mewakili dari panitia pelaksana Hari Besar Islam. Ulun akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rudi Abdullah yang menyampaikan kata sambutan. Beliau selaku Ketua Badan Pengelola Masjid An-Nur dan sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Acara Hari Besar Muhammad SAW. Terima kasih. Kemudian acara keempat yaitu acara puncak sekitar ceramah sekitar atau seputar kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan disampaikan Tuan Guru Rusdi, dan beliau adalah selaku pengasuh atau guru santri Muhyiddin di salah satu kecamatan Bumi. Kepada guru kita Tuan Guru Kiai Haji Rusdi, kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدى الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di dalam rumahnya yang mulia, yaitu di dalam masjid, dan masjidnya pun bernama Masjid An-Nur. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa penuh dengan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa di dalam cahaya nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Salawat terkirim salam tercurah terlimpah selalu kepada junjungan kita Maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para zuriat-zuriat keturunannya, dan para pengikut-pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah sudah menetapkan awan kita malam ini berkumpul di rumahnya. Ada kegembiraan lain daripada tak kumpul di rumah Allah. Ini paling menyenangkan sudah mestinya. Ada sebaliknya Pak, model nang kayak iwak lapas dari akuarium. Udah orang kampung nang kayak cacing kapanas. Mudahan kita di rumah Allah ini duduk etika nang kayak iwak di dalam akuarium. Tenang, gembira, bersukaria. Ada sebaliknya,
pusing, gelisah, mau. Ini pertanda bahwa ada noda-noda kotor, ada najis di dalam batin kita. Apa najis dan kotoran yang ada di dalam batin kita? Bukan hanya jasad kita saja yang ada kotoran. Ketika tubuh kita bernajis, maka ada pensucian untuk tubuh kita yang bernajis, yaitu dengan ma, dengan banyu, dengan tanah, dengan debu, untuk mensucikan najis yang ada di tubuh kita. Tapi sekian tahun kita ini, hati kita penuh dengan najis, hati kita penuh dengan kotoran, kita tidak hirau untuk membersihkannya. Itulah salah satu sebab kenapa apabila kita di dalam rumah Allah timbul gelisah, timbul kepanasan, timbul kupuk-kupuk. Maka orang yang kenal akan Allah, orang yang cinta akan Allah, orang yang masyhad hatinya akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seapapun lawasnya bagana di dalam rumah Allah, dia akan tenang seperti ikan di dalam akuarium. Kada mau, kada pusing. Kenapa? Karena masjid ini baitullah, qalbul mu'min baitullah, hatinya orang beriman itu rumahnya Allah. Kalau hati kita gelisah, berarti kita jauh dengan Allah. Kita tidak gembira hati kita dengan Allah. Kita berada di rumahnya, tapi kita tidak gembira dengannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Tidak ada tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini selain daripada Baitullah, rumahnya Allah. Al-masajid, seluruh masjid-masjid yang ada di atas permukaan bumi ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Nabi dijalankan bukan dari kota ke kota, bukan dari negara ke negara, tapi Nabi dijalankan oleh Allah dari masjid ke masjid. Maka ta'alluqkanlah, hubungkanlah hati kita dengan masjid. Ada beberapa golongan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak nantinya di akhirat, di padang mahsyar, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat itu tidak ada naungan terkecuali naungan Allah. Salah satunya adalah ar-rajulu, seorang laki-laki nang hatinya qalbuhu muta'alliq bil masjid, hatinya terhubung dengan masjid, dirinya senang berada di dalam masjid, hatinya gembira ketika berada di masjid. Ini kalau bicara saruan di masjid, berpikir mana nak datang, sibuk pada akhirnya, urusan kada ada papang hujung kecuali mati. Karena matinya adalah puncak dari segala urusan. Tidak ada lagi urusan kecuali kita mati. Maka sebelum urusan itu tidak ada, kita hilangkan dulu segala urusan itu dengan berdiam di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjalankan Nabi kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, Allah memi'rajkan Nabi kita. Allah berfirman di dalam surah An-Najm. Ini dua-dua ayat-ayat ini tersebut menceritakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wan najmi
Ini menceritakan tentang mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa terus sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maklum sudah kawan kita bahwasanya hikayat-hikayat perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa dibaca, diingatkan lawan kita sebagai umatnya. Kita mentakzimkan hari yang sangat mulia, malam yang sangat agung di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam yang paling agung lawan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kada kota pisah nang dua ini. Malam kelahiran Nabi, malam di Isra Mi'rajkan Nabi, ini kada kota pisah. Inilah jadi rahmatan lil alamin. Jadi rahmat sekalian alam semesta ini, termasuk kita ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Dardir disebutkan bahwasanya dalam perjalanan Isra Nabi belum lagi sampai ke Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan Nabi mengendarai buraq beserta malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Nabi dilihatkan, dipertemukan, melihat akan amsal-amsal, perumpamaan-perumpamaan, baik itu perumpamaan dunia, baik itu perumpamaan umur dunia, baik itu perumpamaan orang-orang nang menimbun harta, perumpamaan orang nang memakan riba, perumpamaan orang-orang nang selingkuh, orang nang berzina, orang nang minum khamar. Bahkan Nabi dinampakkan, dilihatkan perumpamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang begitu banyak, satu kaum bergelumuk, laki dengan perempuan, masing-masing mengambil batu, batunya sangat besar, kemudian mereka pukulkan ke kepala mereka, sampai pecah kepala mereka. Lalu mereka tersungkur dan mati. Allah hidupkan kembali. Lalu mereka kembali mengambil batu yang besar tadi, mereka pukulkan kembali kepala mereka, dan jumlah mereka tidak terhitung banyaknya. Ini menunjukkan saking banyaknya umat Nabi Muhammad nang kada sembahnya. Pecah kepala mereka, mati, dihidupkan pulang, pukulinya pulang kepalanya, tahambur balah, keluar meleleh otak dari kepalanya, mati, dihidupkan pulang, berulang-ulang kali. Nabi seolah tidak mampu untuk melihat siksaan yang begitu pedih terhadap orang kaum itu tersebut. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, gerangan apakah perbuatan mereka ketika mereka di dunia?" Lalu ujar malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, mereka ini adalah perumpamaan umat pian, lalakian babinian, nang asik mencari dunia, nang asik dengan dunia, sehingga ketika azan salat fardu dikumandangkan, mereka lalai, mereka tidak menghiraukan." Makanya ujar guru Bahari mengajari kita di dalam kitab Jauharah Mauhub min Habatil Qulub tentang kemuliaan azan. Tandanya seseorang itu bertauhid kepada Allah ketika azan salat fardu dikumandangkan, mereka berhenti dari aktivitasnya. Ini hanya salat fardu, kumandang azan salat fardu dikumandangkan, ampeh begawe, baca Quran stop, bersalawat stop, berzikir stop, semuanya berhenti. Karena apa? Mengagungkan kalimat tauhid. Kalau orang ajan salat fardu bepanderan, ini tandanya tauhidnya. Kalau sudah ajan ini remehkan, maka salat pun dia akan remehkan. Tidak, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal siapa yang awal mengumandangkan azan ini di dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi, ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa,
Nabi melihat akan banyak sekali manusia, penuh Masjid Aqsa itu dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, roh-rohnya para nabi Allah hadirkan di Masjidil Aqsa. Nabi menyaksikan bagaimana keadaan para nabi, ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang duduk. Mereka semua mengerjakan salat. Tiba-tiba malaikat Jibril mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya menyahut. Rohnya para nabi menyahut akan kumandang tauhid ini dikumandangkan oleh malaikat Jibril. Ini menunjukkan apa? Allah segala-galanya, tidak ada yang tidak segala-galanya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengatakan dia adalah perumpamaan umatmu, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Allah. Kaum perempuan dan kaum laki-laki yang memecahkan kepalanya sampai mati, dihidupkan lagi oleh Allah, ia pecahkan lagi kepalanya dengan batu. Mereka ini adalah orang-orang yang mengabaikan azan, mengabaikan azakan untuk melakukan salat, untuk sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai guru bahari menanyakan, urang nang kada sembahyang itu urang nang cakah. Nyadah pun pada cakah. Takaras sedikit, urang nang kada sembahyang itu urang nang sombong. As-salatu ad-doa, salat itu doa, salat itu bagi pinta lawan Tuhan. Kalau inya kada mau sembahyang sama inya mengaku, ya Allah, ulun sugih sudah, ulun kada butuh lawan pian. Apa ulun bertakbir? Bapa ulun sembahyang, bapa ulun andap dahika lantai ulun cukup sudah, tanpa pian ulun cukup. Sombong kada lagi. Wajar kalau kelak di akhirat nanti orang ini sibuk memecahkan kepalanya dengan batu. Kenapa? Kupingnya tertutup mendengar seruan ajak sembahyang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, begitu penting kedudukan sembahyang ini sehingga banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan mengenai salat. Banyak banget kada kesimpulan inti daripada perbedaan antara orang muslim dan non muslim itu hanya di sembahyang. Tapi kita kada hakun dipadahkan orang non muslim, tapi Nabi sudah menyatakan al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Bedanya orang Islam dengan orang yang kada muslim itu ada sembahyang, tapi dipadahkan inya orang yang kada Islam kada mau. Tapi inya memperbuat perbuatan yang menggugurkan inya daripada kelompok orang Islam. Begitu pentingnya memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita memperhatikan tentang kewajiban kita ini. Ini paling utama dulu, perhatikan sembahyangnya. Ayuja sembahyang mulja kada bisa nang kaya diurang. Ayuja sembahyang secara fikih dulu. Pendeknya belajar dulu rukun dan syarat sah sembahyang. Ngapa-ngapa gawi biar hati ini to nang kada kaya orang-orang saleh, kada kaya orang-orang arif billah, kada apa-apa gawi aja terus. Sambahyang aja terus, ba isya, ba subuh, ba zuhur, ba asar, ba maghrib, biar hak mulainya takbiratul ihram sampai ke salam kada ingat lalu lawan Allah Ta'ala, ingat di hutang aja, ingat di gawian aja, ingat di masakan aja, ingat di minuman aja, ingat di duit aja, ingat di dunia aja, kada apa-apa gawi terus. Tanda kesungguhan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kesungguhan kita. Mengaku diri kita ini lemah, mengaku diri kita ini dhaif, mengaku diri kita ini hamba. Biar aja penting bertakbir dulu. Ini waktu berdiri ini tuh nah, usalli fardal isya'i arba rakatin mustaqbil qiblati adaan lillahi taala. Tuh paling kada di situ barangnya ingat
Aku sembahyang fardhu isya 4 rakaat madhab kiblat karena Allah Taala. Ingat kada Allah Taala nita mun sampat mau ucap karena Allah Taala tuh kada ingat dua banget benar orangnya lah. Di situ barang ingat Allahu Akbar, imbahnya nya kada ingat tahu kada papa gawe aja terus. Makanya kalau bicara kajian kita nangaran martabat nih itu ada martabat mujahadah, ada martabat muraqabah, ada martabat musyahadah, ada martabat mukasyafah, di mana Tuhan mengandalkan kita ketika kita menyembah sidin. Jangan bakal kehendak berpindah seorang udah aja pindah menyanyuk udah hendak tau bener selawasan di mujahadah nih udah hendak kamu muraqabah kada bisa nyawa nang bakal hendak Allah nama atur insan yudabbir wallah muqaddir. Silahkan kita berkeinginan tapi Allah yang menetapkan. Ayo gawe dulu sembahyang dengan mujahadah ini digawe bersungguh-sungguh memperhatikan rukun dan syarat sah sembahyang. Ini aja yang difokuskan di dalam sembahyang. Bila kayak ini batal sembahyang enggak? Bila aku gawe ini batal sembahyang kok. Gawe ini itu bila aku ada bacaan ini kada sah sembahyang kok. Bila aku ngerukuk kada kayak ini, kada bujur rukuk kok. Itu aja diperhatikan. Berdiri kok, menghadap kiblat kok. Ya mantap sudah orang yang kayak ini menunjukkan kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua orang yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam hidupnya itu senantiasa mujahadah, melatih terus lawan diri ini untuk bujur-bujur menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bujur-bujur mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang malam, sehari dua, seminggu dua, sebulan dua, tahun kalawan tahun. Akhirnya Tuhan pindahkan, Allah bukakan rasa batin orang yang ini, rasa dilihat oleh Tuhan. Nah lain kalau sudah tadi rasa duit aja, nah, tadi rasa gawian aja, tadi rasa amas saja, apa saja dunia datangan ketika sidin sembahyang. Tadi sembahyang kada datang pikiran itu, bayangannya itu di hati bersembahyang, semuaan datang masalah dunianya. Ayo ja gawi aja, ingatakan nang membatalkan sembahyang, ingatakan nang membujuri sembahyang di mapa berdiri ini aku supaya jangan batal sembahyang kok. Itu aja dinyatakan. Berapa rakaat lagi aku nih? Misalnya rakaat kok 3 lagi susahnya sembahyang bisa. Itu aja kan mengatakan nangka itu tuh. Ayo jangan ada apa-apa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan di dalam batin orang itu karena inya mujahadah sungguh-sungguh, memang bujur haja kan ada menyalahkan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Ujar Abah Guru Bahari majare amunnya nang bebingkir di dalam dada kita tuh makhluk jua tuh hati bebingkir jua bebungkal jua berarti termasuk jasad jua aja sih deh. Berarti nang Tuhan saksi akan tuh nang apa? Masyhadnya hati kita, syuhudnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sembahyang itu tadi. Ini orang nang diberi makam nangka ini, ayo jangan memaksakan makam nangka ini kepada orang nang mujahadah bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Jangan disalahkan mereka, tapi dipacu semangat mereka untuk memperbaiki kualitas ibadah mereka, dilajari mereka, dibimbing mereka, bukan dientingkan, dihawayakan, bahkan dihampak. Ini salahnya nih pulang mengaji ilmu nangka ini menghampak orang yang sembahyang secara syar'i. Orang yang fokus membagusakan sembahyang dihampak membapai sembahyang ada ingat Tuhan ya pina nang paiyanya inya ingat Tuhan. Tuhan tuh masing-masing memberi kadar lawan di kita, kadarnya tuh masing-masing. Kalau Abah Guru Sakompo itu kadang diragukan lagi sidin wali Allah, wali kutub, pintar cerdasnya luar biasa sehingga batin beliau pun
syuhudnya kepada Allah, masyhadnya kepada Allah. Kalau kada menyaksikan Allah, menyaksikan Nabi Muhammad. Bila kada menyaksikan Allah, menyaksikan Nur Muhammad. Allah Nur Muhammad, Allah Nur Muhammad. Nang silin saksiakan di dalam ibadah, imma itu bersalawat atau sembahyang atau wiritan, amaliyah kebaikan, apa aja nang silin gawe, kada lain silin menyaksiakan Allah lawan Nur Muhammad. Kita kada dibari oleh Tuhan lagi nang itu bujur-bujur sembahyang mujahadah ini nah. Bujur-bujur hati itu merasa dilihati oleh Tuhan. Gawian kita ini diperhatikan Tuhan. Sembahyang kita ini diperhatikan Tuhan. Bacaan kita ini didengar Tuhan. Membujurakan rasa ini barang nangka ini. Kan inti daripada perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ini adalah berupa hadiah sembahyang. Kita kalau berbicara mengenai Mi'raj, kenapa Nabi kalau di Mi'rajkan, mati di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Lalu ujar guru dua madahe. Artinya kita apa? Menyaksikan Nabi itu ada lain adalah nur. Nabi kita nur. Masjid kita ini Masjid An-Nur nah. Malaikat Jibril nur, malaikat Mikail nur, malaikat Israfil nur, Burak nur, Nabi nur. Nur ini nak kawan mi'raj lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan guru kita banyak melajari, amun ikam kada karam lawan nur, ya kada tarasa. Ada tarasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu penting kedudukan sembahyang ini, sehingga Allah pernah menyatakan masalakakum bis saqar. Hai hambaku, kenapa buhan ikam kutimbai masukkan ke dalam neraka sakar itu? Jawaban mereka sederhana, jujur. Orang ahli surga itu jujur, orang ahli neraka itu jujur. Kada ada yang berkhianat lagi. Kenapa? Karena sudah di akhirat tidak ada lagi kebohongan. Kada ada lagi kedustaan di akhirat tuh, sampai orang ahli neraka pun jujur. Hai penduduk neraka sakar, hai orang-orang yang disiksa di dalam neraka sakar, kenapa kalian kami siksa di dalam neraka sakar? Mereka menjawab, lam nahnu minal musallin, kami bukan termasuk hamba Allah yang ketika hidup kami sembahyang. Kami kada sembahyangan. Nah, kami tahu begawi aja, tahu berusaha aja, tiba-tiba mati menjemput kami. Tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kada sempat lagi kami sembahyang. Iya nang dibuat dan Tuhan neraka. Ini baginya kan sembahyang sama sekali. Nang sembahyang pun diwanti-wanti Tuhan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil. Nah, tahukah ya Tuhan ikam, melihatkah ikam? Anak tahu kan mana orang-orang yang mendustakan agama? Jadi orang ada sembahyang itu hakikatnya dustakan agama. Orang yang melalaikan sembahyang itu orang yang mendustakan agama. Lalai, bukan kada sembahyang, tapi kaliwatan waktu, keasikan begawi dunia, gara-gara pengantenan kada sembahyang, gara-gara pemilu kada sembahyang. Rugi kada? Sekali sembahyang kita tak tinggal, dunia lawan isi-isinya diberiakan lawan kita, diandak dengan satu piring, satu daun timbangan. Nyatirina di akhirat daun timbangan itu dua. Daun timbangan ini nah ada sabuting daun timbangan buat dunia lawan isi-isinya. Emas di situ iya, istana negara iya itu iya, kantor DPR iya, kantor bupati iya, kantor gubernur iya, dibuat kapiringan ini nah, kapiringan sabuting timbangan ini. Sabutingnya dengan sekali sembahyang subuh, sabuting piringnya nina pulang nah, sembahyang subuh diandak ini sekali aja sembahyang subuh, nang 2 rakaat tadi diandak di piringan ini,
ditimbang lawan dunia lawan isi-isinya nih jatuh badan sembahyang subuh 2 rakaat nih. Jangan sampai ad-dunya mata'ul ghurur. Memang ada ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Silahkan engkau bekerja profesi apapun Anda, silahkan bagawe masalah dunia ka'annaka ta'ishu abada, seolah engkau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, ba'amal ujar Nabi engkau untuk akhiratmu ka'annaka tamutu gada, seolah engkau esok mati. Jangan berprasangka isuk hidup, rasa aku isuk mati nih nah. Jadi bujur-bujur sembahyang nenek, Baisa bujur-bujur, bersubuh bujur-bujur, berjuhur bujur-bujur. Mungkin boleh jadi isaku ini adalah isa yang terakhir. Boleh jadi subuhku ini ada subuh yang terakhir. Boleh jadi sembahyang zuhurku ini sembahyang zuhur yang terakhir. Boleh jadi sembahyang asarku ini sembahyang asar yang terakhir. Boleh jadi sembahyang maghribku ini sembahyang maghrib yang terakhir. Ini kiat kita untuk beramal senantiasa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kadang ma letoy-letoyakan, kadang malamah-lamahkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jam 10 hampir kita. Uyuh juga, guru dulu paling uyuh. Yang kada bapak, uyuh-uyuh nangka ini asal kita diharapan selamat badataan dunia akhirat. Dunia selamat, akhirat selamat, imam anak selamat. Syarat-syarat untuk mendapatkan keselamatan tadi digawi. Kita tuh supaya selamat di akhirat, supaya kada masuk neraka sakar, sembahyang aja kalau tadi. Mbah supaya kada masuk neraka wail, jangan diabayakan, jangan dilandung-landungakan sembahyang. Ini gara-gara karamian mau urus dunia, mau urus ban motor aja buntus, satu kada sembahyang duhur. Mau urus tabung kulkas pecah, ya tuh kada sejuhur. Mau urus AC kada dingin, ya tuh kada tasar. Allah karim, gara-gara pohon rambutan kada sembahyang subuh. Rugi. Ini nih nang hikmah kita memperingati Isra Mi'raj ini, muhasabah lawan diri kita. Kada usah kita melihat amal orang, amal kita ya. Berapa mau melihat amal orang itu pang ya. Seumuran lagi kada sembahyang umdan ini orang dibanding. Ini anak masuk baik-baik kah? Kita ini anak salaman. Kita ini hidup menghitung hinak aja. Menghitung hinak aja itu. Belum lagi perkara orang nang sembahyang tapi hatinya lalai di dalam sembahyang. Ya tuh dibuat dua kena kana neraka wail. Belum lagi nang ini. Hanyar nang ini aja nanya. Nang kada sembahyang lawan nang taliwan sembahyang sudah liwar takutannya kita nih. Apalagi di dalam sembahyang kita nang kada ingat lawan Tuhan, liwar lebih takutan lagi. Karena ketakutan yang itulah khawatir kita salat kita ini kada dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan itu memandang innallaha la yanzuru ila ajsamikum tadi wala ila aswarikum wala ila a'malikum. Jadi tubuh kita kada dipandang Tuhan, gawian kita kada dipandang Tuhan. Nang dipandang Tuhan nang apa? Nang dipandang Tuhan apa? Kulub di sini maksudnya ujar guru adalah masyhad ikam, penyaksian hati ikam lawan Tuhan. Mun sapat nang kayak ini kita nih khawatir banget. Umat sembahyang kurang berapa tahun ini nang kayak apa hatiku ini? Kayak itu kalau nah tapi kita berusaha untuk kada baampihan belajar, kada baampihan menuntut ilmu agar kualitas ibadah kita senantiasa mudah-mudahan Allah memperbaikiakan, membagusiakan amal ibadah kita, baik amal zahir kita sampai amal batin kita. Najis dan najis di awak aja disucikan lawan banyu lawan tanah, najis di hati lawan apa nyuciakan? Nah mesti ada
nang mengajarkan untuk mensucikan hati kita, untuk membersihkan hati kita. Maka teruslah belajar, teruslah menuntut ilmu. Abah guru senang banget melihat anak-anak santri nang lebih tertarik ke ilmu agama ketimbang ilmu nang lain. Bukan berarti ilmu nang lain kada penting, tapi ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu nang lain. Subhanul yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini, anak-anak hari ini menjadi orang tua, pemimpin di masa yang akan datang. Kami nang Tuhan nih matian. Wani pulang maraku. Jadi alim-alim jangan koler belajar, jangan menonton HP aja, nonton TV aja jangan. Sembahyang malam 2 rakaat barang, munajat kepada Allah, pasrahkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta disediakan, minta berusahakan hati ini dalam kehidupan. Nah, bila hatinya bagus, memancar, awaknya pun bagus juga, akhlaknya pun bagus juga, kepribadiannya pun bagus, dan bahkan sembahyangnya pun akan menjadi bagus. Mudah-mudahan kita berataan berkumpul di dalam masjid ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memandang rahmat kawan kita berataan, Rasulullah memandang cinta berataan, barakah kita berada di dalam masjid, niat nang sama mentakdirkan baginda Nabi, niat nang sama mengingat dan senantiasa kita bernasihatan di dalam ketaatan dan kebaikan. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di dalam masjid ini hanya menuntut akan ridha-Mu ya Allah, hanya senantiasa mengharap rahmat-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah, ampuni dosa anak cucu kami ya Allah, ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepada-Mu, istiqamahkan kami di dalam beristighfar kepada-Mu, istiqamahkan kami di dalam berzikir kepada-Mu, istiqamahkan kami di dalam beramal ibadah kepada-Mu, istiqamahkan kami di dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, istiqamahkan kami di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali Nabi Engkau ya Allah, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Sampaikan kami barakaan dan keadaan husnul khatimah di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Minta ampun maaf kalau yang balataan lahir batin dunia akhirat. Usikum manamsi bismillah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya